Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berjumpa lagi dengan Bunda Rati dalam pelajaran Bina Akidah dan Akhlak. B. Adab Islami terhadap saudara. Akhlak yang harus ditunjukkan oleh seorang muslim terhadap saudaranya adalah akhlak yang baik. Setiap muslim mempunyai kewajiban untuk berperilaku terpuji terhadap muslim lainnya. Dalam kehidupan keluarga, kita mempunyai kakak juga adik. Kita harus menjaga hubungan baik antara anggota keluarga. Kita harus menghormati kakak dan menyayangi adik. Jangan sampai kita bertengkar terus dengan saudara. Di antara akhlak terpuji kepada saudara dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai berikut. 1. Menjaga kerukunan. 2. Saling menolong. 3. Saling menyayangi dan menghormati. 4. Mengingatkan saudara yang lalai. 5. Berbakti kepada kedua orang tua. Dari hadis riwayat Muslim, jika kita uraikan, ada 6 adab terhadap sesama muslim, yaitu sebagai berikut. 1. Mengucapkan salam apabila bertemu. 2. Memenuhi undangan apabila diundang. 3. Saling menasehati dalam kebaikan dan takwa. 4. Mendoakannya saat bersin. 5. Menjenguknya saat sakit. 6. Mengiringkan jenazah saat meninggal sambil mendoakan. Pelajaran 11. Akhlak tercela. A. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam dari seorang istri yang bernama Rahil. Di antara ke-12 putra Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan Bunyaminlah yang lebih disayang. Hal itu tentu saja menimbulkan rasa iri hati saudara-saudaranya yang lain. Di antara kelebihan Nabi Yusuf adalah memiliki wajah yang tampan. Selain itu, ia berkelakuan sangat baik dan terpuji. Nabi Yusuf pada masa kecil pernah bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan semuanya bersujud kepadanya. Setelah bangun tidur, Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Lalu ayahnya memahami bahwa itu bukan mimpi sembarangan. Mimpi Nabi Yusuf alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 1 dan 6. Kemudian sang ayah berkata, 11 bintang adalah saudara-saudaramu, sementara matahari adalah ayahmu dan bulan adalah ibumu. Semua akan menghormatimu. Engkau akan menjadi seorang yang besar dan berwibawa. Maka jangan kau menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu ya, kata ayah Nabi Yusuf. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan Nabi Yusuf dan ayahnya, salah seorang saudaranya mendengar pembicaraan mereka. Sejak saat itulah mereka semakin menaruh kebencian dan timbul rasa iri hati serta dengki atau hasad terhadap Nabi Yusuf, serta selalu berusaha untuk mencelakainya. Kemudian, mereka merencanakan untuk mencelakakan Nabi Yusuf dengan cara mengajaknya pergi ke tengah hutan. Nabi Yakub merasa khawatir jika mereka tidak akan dapat menjaga Nabi Yusuf. Tetapi karena saudara-saudaranya berjanji akan menjaga Nabi Yusuf, maka Nabi Yakub mengizinkan mereka untuk pergi ke tengah hutan. Nah, tinggallah Bunyamin sendiri di rumah bersama Nabi Yakub. Setibanya di tengah hutan, mereka pun berkhianat. Mereka hendak membunuh Nabi Yusuf. Akan tetapi, mereka merasa tidak sampai hati, hingga akhirnya salah satu dari mereka mengusulkan untuk menceburkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur tua yang ada di hutan tersebut. Setelah melepas baju Nabi Yusuf alaihissalam terlebih dahulu, selanjutnya
Mereka menangkap seekor binatang dan kemudian menyembelihnya. Darah hewan yang berceceran itu kemudian dilumurkan pada baju Nabi Yusuf alaihissalam yang telah dirobek-robek hingga berantakan. Setelah mereka sampai di rumah, mereka bercerita bahwa Nabi Yusuf diterkam binatang buas ketika di dalam hutan. Nah, dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam dijelaskan beberapa akhlak tercela yang dimiliki saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Akhlak tercela tersebut adalah seperti iri hati, dengki, atau hasad dan khianat. Berikut penjelasan tentang akhlak tercela, iri hati, dengki atau hasad dan khianat. B. Iri hati. Iri hati artinya merasa tidak senang dengan kebaikan atau nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Orang yang iri biasanya ingin merasakan nikmat orang lain pada dirinya. Perasaan iri dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena akan menimbulkan kebencian. Sifat inilah yang menyebabkan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam melakukan rencana jahat. Mereka iri dengan apa yang dimiliki Nabi Yusuf, misalnya kasih sayang ayahnya serta wajah yang tampan. C. Dengki atau hasad. Salah satu sifat tercela adalah dengki. Dengki adalah sikap tidak senang apabila seseorang mendapatkan nikmat dan berharap hilangnya nikmat tersebut. Nabi Yusuf mendapatkan nikmat dan kasih sayang lebih dari saudara-saudaranya. Hal ini menyebabkan saudara-saudara merasa dengki kepada Nabi Yusuf. Dari sifat iri hati menjadi dengki, akhirnya khianat terhadap ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. D. Khianat. Khianat merupakan salah satu akhlak tercela. Khianat artinya menyalahi kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepadanya. Khianat sama artinya dengan tidak amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita berbuat khianat terhadap amanah, apapun bentuknya. Amanah artinya kepercayaan. Khianat juga berarti ingkar janji, yaitu tidak samanya perkataan dan perbuatan. Dalam kisah Nabi Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf meminta izin kepada ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf dan mereka berjanji untuk menjaganya. Namun kenyataannya Nabi Yusuf alaihissalam malah diceburkan ke dalam sumur. Kemudian mereka melaporkan kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf diterkam binatang buas. Ini merupakan contoh ingkar janji yang juga disebut dengan khianat. Khianat adalah perbuatan tercela. Orang yang berkhianat tidak akan dipercaya orang. Perbuatan khianat adalah termasuk salah satu ciri kemunafikan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa ciri orang munafik ada 3, yaitu sebagai berikut. 1. Jika ia berkata, ia berdusta. 2. Jika ia berjanji, ia tidak menepati. 3. Jika dipercaya atau diberi amanah, ia berkhianat. Perbuatan khianat akan menimbulkan permusuhan. Semoga kita terhindar dari sifat khianat, iri hati, dan dengki. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya Bunda mohon maaf. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.